dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpahan. Kita masuk dalam ibadah minggu kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Amin.
hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Tuhan Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan jemaat nomor 33 ayat 1. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita membaca secara bergantian. Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujian dari anak-anak remaja.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Penghali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, pemberian daging dan hidup yang kekal. Amin. Pujian dari Ina Deborah. Amen.
Mari kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini, yaitu dengan topik Siaga Tumangiho Turo Aposiao, iman timbul dari pendengaran. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Info Kafir. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Statistik jemaat baru pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Martin Munte, Ibu Siti Nurfaida Bulu Panggalian yang datang dari gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Perum, Trika Markota, Blok E nomor 2, Makassar, masuk wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bila ada anggota jemaat yang baru hadir di sini, kami harapkan untuk berdiri. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Keenam, Kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu 16 Maret 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia lepas sambut pendeta fungsional. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang pertama, wilayah Roma hari Senin 10 Maret 2025 di rumah keluarga Dr. Ganda MRH Purba Spesialis OT dan Dr. Dini MV Borusitorus SPM. Alamat kebaktian di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus pada hari tanggal Selasa 11 Maret 2025 di rumah keluarga PS Aritonang Situa SN Boro Siringgoringo SD. Alamat Jalan Tanggul Patopo Pesona Cendrawasih Indah Blok C10. Di wilayah Galilea hari tanggal Rabu 12 Maret 2025 di rumah keluarga Dr. Andus CH Gultom R Boro Simatupang. Alamat Osaka Garden nomor 16 Tanjung Bunga. Di wilayah Filipi hari tanggal Rabu 12 Maret 2025 di rumah keluarga Situa MH Asibuan RS Borusitorus MD. Alamat Perum Carinda Garden 6 4 Patalasan Blok B8. Yang kedelapan, pengumuman. Yang pertama, ibadah di pos pelayanan gua. Pada hari ini Minggu 9 Maret 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah KOR Remaja. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 16 Maret yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah KOR HKBP. Yang kedua, KOR wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu 16 Maret 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara gereja bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3, mutasi pendeta fungsional HKBP Makassar. Sehubungan dengan SK mutasi pendeta fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan,
Pendeta Borisman DM Lubis MTH sesuai SK nomor 82 garis miring Pendeta garis miring SK garis miring 2 garis miring 2025 menjadi Sekretaris Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Dengan ini disampaikan pada hari Minggu 23 Maret 2025 akan dilaksanakan acara memberangkatkan Pendeta Borisman DM Lubis MTH. A4. Panitia lepas sambut Pendeta Fungsional. Rapat pembentukan Panitia lepas sambut Pendeta Fungsional telah dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 bertempat di konsistori. Rapat tersebut dipimpin oleh Pendeta Resort. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia lepas sambut Pendeta Fungsional adalah sebagai berikut. Penanggung jawab Pendeta Resort Pendeta Rich Johnson Simalmora MTH MM. Bibel Pro Rusmi Boru Siombi Perhala HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Yang pertama, Ketua Situa E Boru Silain. Yang kedua, Sekretaris Situa G Simatupa Eskom. Bendahara Nyonya D Pangaribuan F Boru Simajuta. Seksi acara atau hiburan, Koordinator Situa H Simatupang. Anggota S Pangaribuan SMM. Yang kedua J Simatupang, yang ketiga A Hutagalung. Seksi dana, Koordinator Situa RD Siahaan SE CTC, Situa SM Siligoringo SE. Anggota dari wilayah Roma Situa AT Simanjuta, wilayah Korintus Situa H Simatupang, dari wilayah Galatia Situa EJ Boru Simangunso, dari wilayah Efesus Situa J Boru Sibarani, dari wilayah Filipi Situa EFL Boru Sinaga, wilayah Kolose Situa RS Simbolon, wilayah Galilea Situa T Boru Tampu Bolon SH. Seksi akomodasi, Koordinator Nyonya RF Simajuta A Boru Naibaho. Anggota 1 Nyonya CH Pluto R Boru Simatupang. Kedua Erik Niko Nainggolan. Ketujuh, seksi konsumsi, Koordinator Situa EFL Boru Sinaga. Anggota Situa Elbo Boru Huta Barat. Kedua Situa J Boru Sibarani. Ketiga Situa RE Simbolon. A5, surat dari kantor pusat nomor 248 garis miring 1.08 garis miring 3 2025 perihal lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta HKBP kepada yang terhormat seluruh jemaat dan pelayan kuliah Kristen Batak Protestan DP Pendeta Resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada saat ini jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu, rapat preses tanggal 10 sampai dengan 12 Februari 25 dan majelis pekerja sinode tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026
calon mahasiswa yang direkomendasi oleh HKBP untuk memasuki perguruan teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah KSTT HKBP dan STFT Jakarta dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendatangkan anaknya perguruan tinggi teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP. Teriring salam dan doa Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, tembusan 1 Sekretaris Jenderal HKBP, kedua Kepala Departemen Koinonia HKBP, ketiga Kepala Departemen Marturia HKBP, keempat Kepala Departemen Diakonia HKBP, kelima Ketua STT HKBP, keenam Preses HKBP Distrik 1 sampai 32. Yang ketujuh Majelis Pekerja Sinode HKBP, yang kedelapan Biro Jemaat Preses HKBP, yang kesembilan Biro Personalia Preses HKBP, yang ke-10 Arsip. A6 Tona Sinode Distrik, Tona Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Surabaya 4 sampai dengan 6 Maret 2025. Saya didomani asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata dohot parsaura nito di perbadiama amu salhutna. Mauliate mata dotu harta pandegan basai nau mengaramoti uhud marmudu-mudu wong ngoluta nang gadut ulauta buai dengan berdalal saat tikion tarlu mobi di bagasan las miroha tiur merdalal sido di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, na di Patupa di Surabaya, na di hari Selasa sampai Kamis tanggal 4 sampai 6 Maret 2025. Na sinodana di tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dohot subtema pain baruhon padan parange hasomalan dohot hatauon ni pamula dohot ruas nang institusi ni HKBP hobar tuhata ni dibata jalan di bagasan panuhunokuon ni ton di parbadia lao patuluson HKBP gabe pasu-pasu tusando portibion Tumas Saretado ruas di Perrapok Roma dohoti Sinode Distriki Torokna 55 halal Sian 17 resort na adong di Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Di Padu-Padu Sinode Distrik nani buka marhite ibadah pamuhai Jalalos di Paujung marhite ibadah penutupan diuduti Maulau Nabadian. Tung di Pasita galup luas ni Sinode Distrik do asa tung mangerbak pakubasion di angka tirket di galup Kuria resort nang distrikon di galup bidang ima koinonia marturia nang diakonia marhite program gereja dohot anggaran 2025 jala sogoni nang pagalakon aka pos-pos pelayanan di galup wilayah aka Peranto Batak tarluk mobi mahasiswa-mahasiswi naro wilayah HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Alani marhite Sinode Distrikon dihirim do asa ado penempatan di angka pelayanan full timer siang kantor pusat makrobasi khusus tu mahasiswa sohoni di angka Perantau Batak. Jalan di Sinode Distrikon
tung marsitutu dosa tok pangula nang ruas patuluson sentralisasi nau mardalan nai sailaru. Dalam makalason pangaramotion itu di tahun transformasi on dipabakit ma panitia perayaan tahun transformasi 2025 siang Galup Resort na adong di distrik on ima laho patupahon program-program soon pembinaan dan pembekalan di aras kategorial ima Punguan Naposo distrik, Punguan Paropuan distrik, Punguan Ama distrik, Songoni di Punguan Lansia. Pembinaan tu perhalago partohonan dohot non partohonan. Nak Songoni pembinaan pelayanan full timer laho pada sipon kegiatan di tahun transformasi on. Dalam terhirim dua marhite angka programi gudang angka perubahan na himbaluon na nadasip asalam tu ulida pakobasion di Galup Urianta marsada-sada jalan disakapi sinode distrik Odo patupahon renovasi rumah dinas preses AKP distrik 17 Indonesia bagian timur nareko situtu patu reota. Saya dipakiu tu harta jalani pasu-pasu masardo akad ulau na pinatupa ni Galup Urianta na adong di distrik 17 Indonesia bagian timur. Bahen sangat tuhon hamuliaon itu harta. Jala salgu nang dihatai puhut diputuson marhito sinode distrik HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur boy mardalan dengan di bagasan asadaon dohot haren taon ni sude ruas nang perhalado na adong di HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur. Tuhan ta Yesus Kristus ma nama masuhita saluhutna atas nama peserta sinode HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur, preses HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur, Pendeta Samuel CH Sitompul FTH MM. Jemaat yang sakit, mohon dukungan bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simajuta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B Bajanahol JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amang Aha Manuru. Yang kelima, Inang Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitoro C Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitoma F Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simajuta SN Boru Siahaan. Yang kesembilan, Nyonya V Silabat R Boru Pakpahan. Yang kesepuluh, Amang H Sitorus Panen. Yang kesebelas, Amang Situa Dotrandus TS Kuta Barat. Yang ke-12, Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Kuta Barat. Yang ke-13, Amang SPP Pasaribu. 14, Ferry Carlos Siagian. 15, Maria Florencia Boru Simarmata. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 10 sampai dengan 16 Maret 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh
Majelis dan Jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Keuangan dapat kita lihat di dalam warta pemasukan maupun di dalam pengeluaran minggu ini. Laporan keuangan Februari 2025 juga dapat kita lihat di dalam warta dan perhitungan rekonsiliasi saldo kas dan bank Februari 2025. Begitu juga jadwal kegiatan sampai dengan 10 Maret sampai dengan 16 Maret 2025 dapat kita lihat di dalam warta. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 355 sambil mengumpulkan persembahan.
Engkau segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Roma 10 ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Saya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, topik minggu kita pada hari ini dikatakan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran diangkat dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat sepintas tentang nats ini suatu pernyataan Paulus dengan membandingkan pernyataan Yesaya dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Yesaya menilai dan melihat ternyata banyak dari bangsa Israel yang telah mendengar tentang Allah dan melihat tentang kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi mereka semua tidak yakin. Mereka banyak tidak percaya dari apa yang mereka dengar, dari apa yang mereka lihat, sehingga mereka sering dihukum Allah karena ketidakberimanannya, karena ketidakpercayaannya, karena ketidaktaatan mereka untuk percaya dan taat kepada Allah. Demikian juga pandangan dan apa yang dilihat oleh Paulus. Ternyata juga pada masa Paulus secara khusus bagi orang-orang Yahudi, mereka telah melihat, bahkan mereka telah mengalami apa yang Allah perbuat dalam kehidupan mereka. Allah telah menyatakan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia, di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi mereka juga tidak percaya. Bahkan karena tidak percaya, mereka tidak taat dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dari sana bisa kita ambil kesimpulan, ternyata orang yang mendengar tetapi dia tidak mempercayai, pasti dia tidak akan taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Sekarang mari kita lihat dan kita hubungkan dengan topik minggu kita pada hari ini. Kepercayaan selalu kita identikan dengan iman. Iman itulah salah satu yang paling luar biasa dan paling besar aset sebagai orang percaya. Orang yang tidak beriman berarti dia tidak memiliki aset sama sekali dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Dia tidak memiliki aset dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Yesus kalau dia tidak beriman dalam hidup.
Bisa kita lihat dan bisa kita baca begitu luar biasa hidup orang yang beriman. Yesus menyatakan orang yang beriman bisa memindahkan gunung. Itu sangat luar biasa. Itu tidak mungkin dari sudut pandang manusia, itu tidak mungkin hanya dari kuasa manusia, tetapi karena kuasa iman bisa membuat lebih dari apa yang bisa diperhitungkan manusia. Karena iman kita bisa menjalani kehidupan ini. Kalaupun kita menghadapi duka cita dan sukacita, kalau kita beriman, itu akan bisa kita nikmati dan melihat itu semua dari perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau berduka cita, itu akan kita lihat dan kita pandang bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita untuk merenung dalam kehidupan ini, dalam duka cita kita untuk menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima sukacita diberi oleh Allah, ternyata itu untuk membawa kita selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita kembangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Iman dari mana itu bisa kita peroleh? Supaya itu menjadi milik kita, itu menjadi aset kita dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu adalah dari firman Kristus. Mari kita lihat dari tubuh kita. Panca indera kita, ada mata dua, ada telinga dua, tetapi mulut hanya satu. Hidung satu, tapi ada dua lubangnya. Itu sangat bermakna sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita sadari bagaimana Allah memberi panca indera di tengah-tengah kehidupan kita atau di dalam tubuh kita. Berarti orang harus mengutamakan untuk mendengar. Orang harus mengutamakan melihat. Orang harus mengutamakan untuk mencium aroma apa yang ada di sekitar kita. Dari mulut untuk kita gunakan berbicara. Ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk membuat kita memahami dan mengerti apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Memahami apa yang masuk dalam kehidupan kita. Bukan terus untuk berbicara, mengeluarkan statement tanpa ada masukan, tanpa ada pertimbangan dalam kehidupan kita. Dalam kenyataan sering dalam kehidupan orang, dia terlalu banyak berbicara, tetapi dia tidak mampu untuk mendengar. Itu yang paling susah. Kalau ada orang yang terlalu banyak berbicara tapi dia tidak mampu mendengar, berarti dia mengeluarkan yang dia tidak tahu. Bahkan mungkin dia akan mengeluarkan yang tidak berguna kepada orang lain. Bahkan mungkin itu tidak berguna bagi dirinya. Makanya sering dikatakan, banyaklah mendengar, sedikit untuk berbicara. Banyak melihat, baru menyaksikan apa yang kita lihat pada orang lain. Karena orang yang selalu setia mendengar, dia mau belajar. Dia mau belajar, dia mau menghayati apa yang dia dengar dalam kehidupan. Demikian juga dia menggunakan matanya, dia ingin melihat. Kalau sudah melihat, berarti dia ingin memahami apa yang dia lihat. Bahkan dia akan menikmati apa yang dia lihat, baru dia menyatakan itu kepada orang lain. Itu yang akan membuahkan iman dalam kehidupan kita. Kalau kita gunakan mendengar, yaitu firman Tuhan. Kalau kita gunakan mata kita untuk membaca dan melihat segala kuasa Tuhan, segala peristiwa yang Tuhan berikan terjadi di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, untuk mengenal dan merenungkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa mendengar firman Tuhan,
kita tidak akan mengenal Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan atau proses pendirian gereja. Kita katakan dulu dalam dunia seni, dalam dunia misiologi, tentu itu pemberitaan. Misalnya orang Batak menerima firman Tuhan karena ada orang-orang Jerman yang mau memberitakan di tanah Batak, sehingga kita mengenal. Dan orang Batak mau mendengar, mau menghayati, sehingga mereka mau menjadi orang Kristen. Mereka menjadi orang yang beriman dalam kehidupan ini. Sama seperti dalam gereja mula-mula, mereka mendengar tentang Allah, tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, tentang keselamatan yang telah dibawa Yesus Kristus, sehingga mereka percaya, sehingga mereka beriman, dan mereka dinyatakan menjadi orang percaya, dinyatakan menjadi orang Kristen. Tentu itu yang akan terjadi selalu dalam kehidupan kita dari generasi ke generasi. Harus memperdengarkan firman Tuhan dan harus mendengar firman Tuhan sehingga dia percaya. Mungkin kita yang ada pada saat ini tidak langsung lagi dari misionaris mendengar firman Tuhan, tetapi itu diwariskan kepada orang tua kita, diwariskan kepada gereja-gereja, sehingga gereja dan orang tua kita memberitakan akan firman Tuhan, sehingga kita mengenal Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal Allah yang menciptakan kita dan yang memelihara kita, mengenal Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, bahkan mengenal Allah yang selalu bersama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Itulah yang membuat kita beriman dan percaya kepada Allah kita. Dan ini akan berlanjut seperti yang kita katakan, itu harus berjalan dari generasi ke generasi ke masa depan. Bahkan ada sekarang statement yang mengatakan, kenapa sekarang semakin terkikis iman percaya orang-orang muda sekarang. Statement mengatakan ketidakpatuhan dan ketidaktaatan, bahkan ketidakmauan para orang tua dengan sekuat tenaga untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, kepada anak-anaknya, kepada generasi muda di tengah-tengah umat. Berarti ini adalah kelemahan kita bagi orang tua untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memperdengarkan firman Tuhan kepada generasi-generasi muda, membuat generasi muda terkikis iman. Padahal ternyata orang yang beriman akan selalu mendengar firman Tuhan supaya imannya tetap kuat. Orang yang sudah beriman tetapi dia tidak mau mendengar firman Tuhan untuk menguatkan imannya, imannya akan lenyap, imannya tidak berkembang, bahkan mungkin imannya akan hilang karena kuasa-kuasa iblis dan ajakan-ajakan iblis di tengah-tengah kehidupan. Berarti untuk beriman harus mendengar firman Tuhan. Untuk beriman generasi-generasi kita harus menyampaikan dan memperdengarkan firman Tuhan, sehingga mereka percaya, sehingga mereka yakin, sehingga mereka melakukan dan taat kepada firman Tuhan di dalam kehidupan. Ini sangat penting bagi kita di dalam menjalani menuju minggu-minggu Paskah. Kita sudah memasuki minggu-minggu Paskah untuk melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus. Di dalam menjalani proses Minggu Paskah, sangat penting merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menguatkan semua yang mendengar firman Tuhan, supaya mereka setia dan taat kepada Tuhan, bahkan mengenal dan merasakan penyelamatan yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau mendengar, tentu kita tidak akan berkembang, bahkan iman kita akan semakin redup, bahkan iman kita akan semakin mati di dalam perjalanan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita untuk mendengar firman Tuhan? Ada beberapa media yang bisa kita lihat sekarang cara kita untuk mendengar firman Tuhan. Salah satu yang paling dominan, mari kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Itu selalu
kita gambarkan membaca firman Tuhan secara rutin, secara teratur, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di dalam perjalanan kita di dunia. Tahun ini selalu saya katakan, kalau membaca firman Tuhan, Alkitab, mulai perjanjian lama, perjanjian baru, itu bisa kita selesaikan hanya dalam 1 tahun. Kalau kita mau membaca minimal 5 pasal 1 hari, 5 pasal 1 hari. Tapi kalau mau kita programkan 2 tahun, silakan 2 sampai 3 pasal 1 hari. Tetapi mari kita coba untuk membaca firman Tuhan dengan rutin dalam kehidupan ini. Bisa membaca pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi, sangat enak untuk membaca firman Tuhan, untuk membuat kita semakin beriman dan semakin percaya kepada Tuhan. Media yang selanjutnya sekarang kita sudah enak, bisa disediakan gereja setiap minggu untuk melayani kita. Kalau gereja mula-mula mereka belum bisa beribadah setiap minggu seperti yang kita lakukan pada hari ini. Tapi kuasa Roh Kudus bisa menolong kita, menolong orang-orang percaya, mendirikan gereja-gereja sehingga gereja bisa melayani setiap minggu untuk menolong kita memperdengarkan firman Tuhan. Dan ada lagi media yang luar biasa sekarang, media yang selalu kita pegang, HP kita itu, gadget kita itu, sekarang itu sudah banyak bisa memberi kita renungan-renungan setiap hari untuk mendengar firman Tuhan, untuk menguatkan iman kita di dalam menjalani kehidupan. Dan banyak lagi yang bisa kita lihat, kenyataan-kenyataan Allah melalui peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi di dunia ini, itu juga menjadi cara kita melihat dan mendengar bagaimana Allah bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan. Berarti fasilitas untuk mendengar firman Tuhan sudah luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita untuk bisa mengimani apa yang kita dengar, mengimani apa yang kita lihat, sehingga itu betul-betul menumbuhkan iman yang semakin besar dalam kehidupan kita. Orang yang semakin besar imannya, dia akan semakin berbahagia dan bersuka cita. Itu yang selalu dikatakan dalam ibadah kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Berarti orang yang tidak pernah dan tidak mau mendengar firman Tuhan, bahkan orang yang mendengar tapi tidak menghayati, dia tidak akan menerima, bahkan tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Itu dipastikan karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Kalau saudara-saudara ingin bahagia dalam hidupmu, dengarkan firman Tuhan, hayati firman Tuhan, imani firman Tuhan, pasti kita akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Coba diuji. Mungkin perlu kita uji pernyataan itu. Apakah memang kita kalau sudah mendengar firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan, apakah kita sudah berbahagia? Karena menurut iman kita, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, itu suatu kepastian bagi kita. Makanya setiap minggu itu dinyatakan dalam gereja kita, setiap kita membaca epistel yang mendengar firman Tuhan, dialah yang berbahagia. Maka diajak semakin kita beri kesempatan di telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dan menghayati firman Tuhan, sehingga kita semakin beriman. Orang yang selalu mendengar dan beriman, pasti dia lebih banyak berbuat dalam kehidupan. Pasti dia lebih banyak bisa berbuat dan berbuah dalam kehidupan. Itu bisa kita lihat dari pernyataan Paulus ke jemaat Galatia, yaitu buah-buah roh. Buah roh itu adalah buah dari iman percaya kita. Di sana akan menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat dalam kehidupan ini, bahkan buah yang bisa untuk bisa kembangkan kepada orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, berarti bukan berkat hanya untuk diri kita, juga menjadi berkat kepada orang lain. Kalau kita beriman, orang yang beriman, dia akan semakin kuat melakukan yang baik dan benar.
itu menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya. Dia akan semakin kuat melakukan yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupannya dan juga kepada setiap orang di dunia ini. Berarti orang yang beriman, dia tidak akan hanya mementingkan dirinya sendiri. Pada kenyataan sekarang, banyak juga orang yang hanya mementingkan dirinya, bahkan dia tidak mementingkan keluarganya, bahkan dia tidak mementingkan anak-anaknya. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita pada saat ini, karena dunia kita semakin mengajar kita, mendidik kita, menekankan egoisme dalam kehidupan. Bisa seorang keluarga atau seorang bapak atau ibu merasa beruntung dari anaknya, mencari untung dari anaknya, atau sebaliknya. Ternyata bukan itu kehidupan orang beriman. Harus membuat orang lain merasakan berkat dalam kehidupan, membuat orang di sekelilingnya merasakan berkat dari buah iman dan percaya. Orang yang beriman berarti dia selalu ingin memberitakan firman Tuhan sehingga orang lain juga beriman. Dan itulah tugas kita sebagai orang Kristen, untuk membawa misi Kristus di dunia ini. Dengan selalu kita katakan bermartiria, mau bersaksi, mau menyatakan, mau menyuarakan firman Tuhan kepada orang lain. Berarti bukan hanya mendengar, tetapi juga menyuarakan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga menerima, bahkan orang lain juga beriman, orang lain juga mau dikuatkan untuk berbuat yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga masing-masing kita untuk berusaha berbuat yang terbaik demi kemajuan, demi kebersamaan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang kita tempati masa ini. Orang yang beriman, dia juga bertanggung jawab untuk menyuarakan firman Tuhan. Menyuarakan firman Tuhan bisa dengan berbagai cara, berbagai hal. Salah satunya menyuarakan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan juga dalam keluarga kita. Bahkan mungkin di dalam komunitas kita di mana kita ditempatkan, di sana kita menyuarakan firman Tuhan. Tanpa membawa Alkitab pun harus bisa menyuarakan firman Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang percaya dan juga di dalam dunia. Dan juga kita juga bisa menyuarakan firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik dan juga melalui doa-doa kita. Tapi yang terindah menyuarakan firman Tuhan melalui tindak tanduk kita. Kita menjadi contoh teladan bagi orang lain. Orang yang melihat kita sebagai orang percaya, dia akan menyatakan bahwa dia adalah orang yang sama seperti Kristus, yang rela berkorban dan berbuat dan bertindak sama seperti Kristus dalam kehidupannya. Itu juga sudah menyuarakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita persiapkan dalam diri kita, mari selalu berusaha mengisi diri kita di dalam kehidupan ini dengan firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari sedia untuk mendengar, belajar dari firman Tuhan sehingga kita betul-betul beriman. Orang yang beriman, dia akan kuat melakukan yang terbaik dan yang terindah dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan kehendaki di dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan juga orang yang beriman, dia bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Dan orang yang beriman, dia akan ikut untuk menyuarakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami dan mengingatkan kami bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran itu dari firman Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami
selalu memberi hati, telinga, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mata kami, sehingga kami semakin mengenal dan merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami betul-betul beriman yang teguh, sehingga kami menjadi orang yang taat dan setia melakukan hukum Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami juga ikut aktif untuk menyuarakan firman kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami Kau tempatkan, dimanapun kami berada. Kami menjadi pembawa berita kesukaan di sekitar kami dan kepada orang lain. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk jemaat yang baru yang datang ke jemaat KBP Makassar, keluarga Martin Munte, Inang Polo Panggabian. Karena Tuhan memberkati mereka menjadi jemaat yang baik, yang juga beriman dan selalu taat dan tunduk kepada Tuhan saja dalam kehidupan mereka, dan berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Dan juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah gereja, pelayanan ibadah keluarga, dan juga kategorial, dan juga ibadah minggu yang akan kami lakukan. Tuhan berkati, biarlah melalui semua ibadah kami yang kami lakukan itu semakin mempertebal iman kami, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini, dengan selalu memahami dan merenungkan firman di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk mutasi pendeta fungsional di tengah-tengah gereja KBP Makassar, pendeta Polisman DM Lubis yang akan pindah menjadi sekretaris distrik di distrik 13 Asahan Labuan Batu. Biarlah Tuhan memberkati para hamba-Mu, memberkati pendeta Lubis untuk bisa melakukan tugas yang begitu banyak dalam pelayanan di distrik 13 Asahan Labuan Batu. Demikian juga kami berdoa untuk panitia yang telah diangkat untuk melaksanakan lepas sambut yang akan kami laksanakan tanggal 23 Maret yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pemberangkatan rombongan. Biarlah Roh-Mu yang membuka hati pikiran kami semua untuk memberi yang terbaik di dalam pemberangkatan hamba-Mu untuk hari yang akan datang. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit pada hari ini, Inang Insinyur kami Simatupang, Guru Simanjuntak, Inang Bencernawang, Guru Manunang, Nona Parugian Pasaribu, Amang Aman Urung, Inang Naibau Guru Pasaribu, Inang Seturus Guru Penjahitan, Inang Siditoma Guru Samosir, Inang Simanjuntak Guru Siahan, Inang Silaran Guru Papahan, Amang Asiturus Pane, Amang Situa Dutran Suta Barat, Nona Simatupang Guru Duta Barat, Amang SPP Pasaribu, Ferry Carlos Siagia, Maria Lorencia Guru Simarmata, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami memohon kekuatan dari Tuhan kepada mereka, agar Tuhan menguatkan mereka, memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga bersukacita seperti kami bersukacita pada hari ini. Bahkan kami berharap mereka bisa bersama-sama dengan kami bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima berkat dalam kehidupan kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Kami percaya bahwa umur yang panjang adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan atas ulang tahun yang bisa mereka jalani, dan itu menandakan bahwa mereka akan memasuki tahun yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Beri umur yang panjang.
Tuhan berkati mereka dalam proses kehidupan mereka, dan juga kuatkan mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, dan juga di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberi kebahagiaan dan ingatkan mereka Tuhan untuk selalu mengenal begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur kepada Tuhan karena semua berkat yang mereka terima. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan jemaatmu yang telah mempersembahkan dan yang memberi ucapan syukur dari apa yang mereka terima, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang menambah berkat dalam kehidupan semua jemaatmu yang selalu mengenal berkat yang mereka terima. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, dan juga berkati segala cita-cita dan harapan mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Dan juga kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ditimpa bencana pada minggu-minggu yang lewat. Secara khusus karena banjir di Bekasi dan juga di Jakarta, dan juga di berbagai tempat. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, agar mereka semakin kuat dan selalu memohon kekuatan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Beri ketabahan, kesabaran kepada mereka untuk membaharui kehidupan mereka, karena hanya membaharui kehidupan kami bisa menjalani apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan juga dengan mengenal kuasa-Mu yang selalu memulihkan kehidupan kami dan keadaan kami. Biarlah Tuhan yang membukakan hati kami, pemerintah kami untuk menolong mereka, secara khusus untuk pemulihan kembali kondisi keadaan dan juga pikiran mereka bisa selalu bisa melakukan apa yang akan mereka kerjakan, dan juga dalam setiap aktivitas mereka ke depan. Demikian juga kami berdoa untuk program-program gereja, biarlah Tuhan yang memberkati, agar segala sesuatu dari apa yang kami lakukan di gereja itu menguatkan kami, bahkan memberi kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A sambil mengumpulkan persembahan untuk diakoni sosial Gereja Kita HKBP Makassar.
karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.